Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang menggambar struktur Lewis. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, dalam suatu molekul atau senyawa biasanya digambarkan dengan struktur Lewis. Nah, bagaimana cara kita menggambar struktur Lewis? Oke, pertama kita harus tahu dulu sebenarnya struktur Lewis itu apa sih? Struktur Lewis itu adalah model dari suatu molekul, ya, model dari suatu molekul atau model dari suatu senyawa. Nah, nantinya atom-atom yang terdapat dalam molekul atau senyawa akan dikelilingi dengan titik-titik elektron. Misalkan adalah molekul H2O nih. Nah, molekul H2O nanti atom hidrogen, atom oksigen akan dikelilingi oleh titik-titik elektronnya. Seperti itu. Nah, di sini keterangan-keterangan yang ada dalam struktur Lewis ada apa aja? Yang pertama, satu elektron dilambangkan dengan titik, ya. Jadi misalkan dia terdapat satu elektron di atom pusatnya atau di atom dalam suatu molekul tersebut. Nah, satu elektron itu nanti akan digambarkan oleh satu titik, gitu ya. Kemudian elektron yang nantinya ditampilkan atau elektron yang nantinya akan ditampilkan dalam atom tersebut itu hanya elektron valensinya saja. Jadi untuk elektron yang nantinya sebagai titik, ya, sebagai titik elektron, oke, itu nanti yang kita tampilkan hanya elektron valensinya, di mana elektron valensi adalah elektron pada kulit terakhir suatu atom, seperti itu. Nah, atau kita bisa juga sama saja dengan golongan dari atom tersebut. Keterangan yang ketiga dalam struktur Lewis ini harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Nah, jadi elektron-elektron yang digambarkan dan nantinya akan berpasangan harus memenuhi kaidah oktet di mana jumlah elektronnya harus 8 sesuai dengan golongan gas mulia dan atau kaidah duplet yaitu jumlah elektronnya sama dengan 2 ya, khusus buat hidrogen. Oke. Nah, contohnya adalah kita lihat di sini ini ada unsur karbon, oke, kemudian ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, bagaimana penggambaran struktur Lewisnya? Pertama-tama dalam menggambar struktur Lewis, kalian harus tahu dulu elektron valensi atau golongan dari atomnya. Ya, poinnya itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui elektron valensi dan golongan dari atom tersebut? Ya, kita buat konfigurasi elektronnya. Nah, contohnya adalah karbon 6, gitu ya. Dengan nomor atomnya 6, berarti elektronnya ada 6. Elektronnya ada 6, konfigurasinya seperti biasa, 2,4. Ya, nah berarti elektron valensinya dia 4 atau dia berada dalam golongan 4A. Ya, golongan 4A. Nah, tadi sesuai dengan keterangan, titik elektron itu adalah titik elektron valensinya. Elektron ditampilkan itu adalah elektron valensinya. Karena elektron valensinya 4, berarti dia akan memiliki titik elektron sebanyak 4. Kalian tulis simbolnya, karbon, yaitu C. Kemudian kalian bikin titik sebanyak elektron valensinya, yaitu 4. 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Contoh lain adalah atom hidrogen. Atom hidrogen itu konfigurasi nomor atomnya adalah 1, berarti jumlah elektronnya 1, konfigurasinya ya tinggal 1 aja. Artinya, sesuai dengan konsep tadi, titik elektron adalah elektron valensi, dan ini elektron valensinya adalah 1, maka hidrogen akan memiliki 1 titik saja. Seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga di sini adalah atom oksigen. Atom oksigen bernomor atom 8, berarti jumlah elektronnya adalah 8. Konfigurasi elektronnya berarti 2,6. Artinya di sini berarti dia golongan 6A. Oke ya, 6A. Berarti ada titik 6 elektron ya, atau ada 6 titik elektron. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah penggambaran dari struktur Lewis.
Sahabat Edson, untuk mempermudah kita memahami lagi bagaimana menggambar struktur Lewis, kita langsung saja nih masuk ke contoh soalnya untuk menggambar struktur Lewis dari molekul-molekul yang ada. Oke, yang pertama akan kita gambar adalah menggambar struktur Lewis dari gas metana atau CH4. Oke ya. Oke, berarti yang pertama adalah CH4. Oke. Pertama, caranya adalah kalian buat konfigurasi elektronnya dulu. Masing-masing atom. Oke, berarti di sini C itu nomor atomnya 6. Ya, tadi sudah ditulis di sini. Konfigurasinya dia adalah 24. Ya. Sehingga elektron valensinya ada 4 atau titik elektronnya nanti ada 4. Kemudian H konfigurasinya itu 1, berarti titik elektronnya ada 1. Oke ya. Dari sini kita tentukan atom pusat. Ya, berarti tadi langkah-langkahnya saya akan tulis di sini ya. Langkah dalam menggambar struktur Lewis. Oke, yang pertama adalah kita buat konfigurasi elektronnya. Buat konfigurasi elektron. Oke. Kemudian kita tentukan elektron valensi gitu ya untuk mengetahui berapa banyak titik elektronnya. Ya. Tentukan elektron valensi yang merupakan titik elektron. Oke, yang ketiga adalah tentukan atom pusatnya. Tentukan atom pusat. Nah, atom pusat di dalam struktur Lewis ya dalam suatu molekul adalah atom yang berjumlah 1 gitu. Jadi jumlah atomnya 1 atau atom yang lebih elektropositif. Oke. Kemudian barulah tinggal kita buat struktur Lewisnya dengan menggunakan kaidah oktet atau duplet ya. Sesuaikan jumlah elektron yang dibutuhkan ya dengan kaidah oktet dan duplet. Dengan kaidah oktet atau duplet. Oke ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Jadi ini adalah 4 langkah-langkah dalam menggambar struktur Lewis. Kita sudah membuat konfigurasi elektronnya, kemudian tentukan elektron valensi yang nantinya bakal menjadi titik elektron, yaitu ada 4 dan 1. Tentukan atom pusat. Nah, atom pusat adalah yang jumlah atomnya sama dengan 1. Oke, di sini ada CH4. C-nya itu jumlah atomnya 1 dan hidrogennya ada 4. Berarti yang atom pusatnya adalah si karbon. Nah, karbon kalian tulis. Oke, C ini. Nah, itu elektronnya ada 4 titik elektronnya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Kenapa penulisannya misah-misah seperti ini? Titik elektronnya nggak kita gabungin aja ya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, penulisan titik elektron, kapan dia misah-misah, kapan kita gabungin, itu tergantung lawan dari si atom tersebut. Nah, di sini lawan atomnya kan adalah hidrogen. Nah, hidrogen tuh kita harus tahu dulu. Oh, hidrogen tuh tadi konfigurasi elektronnya kan 1, elektron valensinya 1. Berarti dia butuh 1 kan? Kalau dia butuh 1, nah berarti itu yang kita pasangin buat si hidrogen. Artinya elektron yang kita ditulis ini adalah yang nantinya dipasangkan dengan atom lawannya. Karena dipasangkan dengan hidrogen, makanya harus misah-misah. Karena hidrogen hanya butuh 1 elektron aja.
gitu. Nah, dari sini barulah tinggal hidrogennya akan berikatan dengan titik masing-masing satu elektron yang ada di karbon. Ini hidrogen, kemudian ini hidrogen, kemudian ini hidrogen, dan ini hidrogen. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian lihat, sudah tentukan atom pusat dan sesuaikan jumlah elektron dengan kaidah oktet. Ini sudah sesuai belum? Kalian tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti sudah sesuai dengan kaidah oktet. Begitu juga dengan hidrogen yang hanya membutuhkan 2 ya, sesuaikan dengan kaidah duplet. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan 1, 2. Oke ya, jadi seperti ini. Dari sini kita bisa menentukan ada yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Oke. Oke ya, dari sini kita bisa menentukan pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan atau kita sebut sebagai PEI. Nah, pasangan elektron ikatan ini adalah elektron-elektron yang digunakan untuk berpasangan gitu ya, yang terdiri dari kedua atom gitu ya. Yang dipakai sharing itu yang mana? Atau lebih gampangnya kalau ngelihat gambar yang terdiri dari titik dan bintang. Jadi berbeda dari ininya apa yang memberikan atomnya gitu ya maksudnya. Oke, kita lihat di sini. Apakah ini si CH4 dia punya pasangan elektron ikatan? Ya pastinya punya, karena ini yang dipakai untuk berikatan dengan karbon dengan hidrogen, yaitu yang titik bintang. Ada 1, oke. Ada 2, 3, 4. Artinya PEI dari sini ya itu ada 4 pasang untuk si CH4. Oke. Selanjutnya kita mengenal istilah kebalikan dari si pasangan elektron ikatan. Jadi elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, yaitu disebut sebagai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Atau disingkatnya adalah PEB. Nah, PEB di sini artinya yang tidak digunakan untuk berikatan. Yang selain dari pasangan elektron ikatan. Apakah ada PEB di sini? Ada nggak elektron yang tidak berikatan di dalam CH4? Kalau kita lihat molekul CH4, itu dia tidak ada PEB. Atau PEB-nya 0. Oke ya. Jadi, untuk pasangan elektron bebas dari CH4 itu sama dengan 0. Ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu untuk CH4. Sekarang molekul yang lain, yaitu NH3. Oke ya. NH3. Atau molekul amonia. Pertama, kita buat konfigurasinya dulu. Yaitu N. Nomor atomnya 7, berarti 2, 5. Tuh, kemudian hidrogen. Hidrogen nomor atomnya 1. Nah, ini konfigurasinya 1 biasa ya. Oke, berarti kita bikin, kita tentukan dulu atom pusatnya, yaitu yang sendiri, yaitu adalah si nitrogen, karena dia jumlahnya 1. Seperti itu. Berarti kita tulis di sini N, ya kan, N. Nah, karena H-nya itu sebanyak 3 nih, H-nya kan sebanyak 3. Nah, H itu butuh 1 elektron. Berarti kita pasangin si 1 elektron ini, kita siapkan 1 elektron ini untuk hidrogen sebanyak berapa? Sebanyak 3, karena H-nya ada 3. Berarti kita siapkan nih. Ini buat hidrogen yang pertama. Ini buat hidrogen yang kedua. Ini buat hidrogen yang ketiga. Nah, sisanya ada berapa titik? Kita lihat elektron valensi dari nitrogen. Elektron valensinya itu kan 5. Berarti sisanya adalah 2 titik di sini. Oke. Berarti ini yang tadinya kita sudah pisahin, kita sudah siapkan itu buat berikatan dengan hidrogen. Ini juga buat hidrogen, ini juga buat hidrogen. Oke.
Berarti dari sini sudah kita hitung dulu apakah dia sudah memenuhi kaidah oktet atau memenuhi kaidah duplet. Nitrogennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sudah memenuhi. Artinya dia sudah stabil. Hidrogennya itu ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Artinya sudah memenuhi kaidah duplet. Ini molekulnya sudah stabil. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa banyak pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. PEI-nya di sini, pasangan elektron ikatan, itu berarti yang digunakan untuk berikatan ada 1, 2, 3. Ada 3 pasang. Oke. Terus pasangan elektron bebasnya. Ya. Pasangan elektron bebas itu yang tidak digunakan dalam berikatan. Ada berapa banyak? Ada sebanyak 1 pasang yang di atas, ya. Berarti ada 1. Oke ya, jadi itu adalah untuk molekul NH3. Nah, satu lagi yang sering kita temui juga itu adalah untuk molekul H2O, ya. H2O atau air. H2O. Nah, pertama kita tetap bikin dulu konfigurasi elektron dari masing-masing hidrogen dan oksigen. Nah, di sini kan sudah ada ya, sudah ada yang hidrogen itu konfigurasinya 1, elektronnya ada 1, berarti konfigurasinya hanya 1, sehingga elektron valensinya 1 dan 1 titik saja. Sedangkan oksigen di sini 2,6, ya karena nomor atomnya 8, 2,6 berarti ada 6 titik elektron. Ya, jadi ingat oksigen ada 6 titik elektron dan hidrogen ada 1 titik elektron. Oke, kita balik ke sini. Oke, sekarang H2O. Berarti yang menjadi atom pusat itu adalah yang jumlah atomnya 1. Berarti oksigen. Oksigen dikelilingi oleh 6 elektron. Nah, pemisahan elektronnya seperti apa sih 6 elektron ini, kita taruhnya bagaimana? Nah, itu kita lihat lawannya. Lawannya adalah hidrogen. Oke, lawannya adalah hidrogen. Berarti kita siapkan, ini oksigen sebagai atom pusat. Kita siapkan ini buat hidrogen dan ini buat hidrogen. Sisanya karena dia 6 ya, si oksigen berarti di sini sama di sini. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Nah, titik inilah yang nantinya akan berikatan dengan hidrogen. Hidrogen akan menyumbang 1. Ini hidrogen dan ini hidrogen. Ya, sehingga masing-masing antara hidrogen dan oksigen sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Hidrogen sudah 2, 1, 2. Di sini juga 1, 2. Dan oksigennya sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini kita bisa menentukan pasangan elektron ikatannya ada berapa? Ada 1, 2. Ya. Dan pasangan elektron bebasnya yang tidak digunakan ada berapa? Ada 1, 2. Artinya ada 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Oke sobat, inilah menggambar struktur Lewis. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang menggambar struktur Lewis. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!